Tanpa terasa, pada hari ini kita sudah masuk ke dalam pelaksanaan ibadah puasa tahun 1440 Hijriah. Harapan daripada kita semua bahwa pelaksanaan ibadah puasa kita pada tahun ini jauh lebih baik dan berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga cita-cita menjadi orang-orang bertakwa dapat terwujud. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat fenomena puasa atau pelaksanaan ibadah puasa dari sisi ekonomi. Secara sunatullah, di bulan Ramadan kita hanya makan 2 kali, yaitu makan sahur dan berbuka puasa. Sedangkan di hari-hari di luar puasa kita makan kebanyakannya 3 kali sehari. Itu belum lagi ngopi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, meskipun kita makan 2 kali, namun secara ekonomi, kalau kita tanya kepada masyarakat bahwa anggaran di bulan Ramadan, anggaran belanja rumah tangga di bulan Ramadan itu jauh lebih besar daripada anggaran belanja di bulan-bulan yang lain. Nah, ketika kita lihat secara ekonomis, pasti ini ada kesalahan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal dari segi konsumsi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di bulan selain Ramadan. Nah, jadi ini adalah sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian dari kita, sehingga jangan sampai ibadah puasa yang kita laksanakan ini seperti balas dendam, atau pada saat kita berpuasa kita tidak mengadakan konsumsi, namun kita pada saat berbuka puasa secara jor-joran mengeluarkan anggaran sebesar mungkin untuk memuaskan, ya barangkali yang kita balas dendam kita selama berpuasa. Padahal berpuasa dengan keyakinan dapat memberikan hasil yang maksimal baik untuk kesehatan maupun rasa kita kepada orang-orang yang lebih di bawah kita, ada semacam keprihatinan yang luar biasa, sehingga timbul rasa persaudaraan yang kuat bahwa saya hanya berpuasa di bulan Ramadan, sementara kebanyakan di antara saudara-saudara kita itu mungkin berpuasanya sepanjang tahun ataupun mungkin 10 bulan mereka berpuasa. Nah, jadi ini core, inti yang harus kita coba renungkan, mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, jadi ini persoalan yang paling besar, sehingga kadang-kadang menjadi aneh. Sedangkan bagi yang berpuasa selain bulan Ramadan, misalnya ada mahasiswa atau dosen atau siapapun di antara kita yang berpuasa di hari Senin, puasa setiap Senin dan Kamis, itu pasti hemat biayanya. Tapi kenapa bulan Ramadan? Nah, jadi ini sebuah pertanyaan yang perlu kita analisa dengan maksimal, sehingga mencapai hasil yang maksimal juga. Kita bisa menggunakan anggaran konsumtif itu dalam bentuk imateri, kita memberikan sedekah ataupun memperbanyak sedekah, bukan hanya dalam sifat konsumtif yang hanya untuk kebutuhan diri kita, tapi bagaimana dengan orang-orang yang lain yang bisa kita manfaatkan, yang kadang-kadang pembelian atau konsumsi yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dalam bentuk bersedekah kepada anak yatim ataupun orang-orang berbuka puasa lainnya. Nah, disinilah persoalan yang barangkali kita bisa melihat bagaimana Islam mengatur hal ini. Oleh karenanya,
Mungkin secara sederhana, apabila kita di rumah tangga, ada beberapa orang anggota rumah tangga, terutama sekali bagi anak-anak kita ataupun ada anggota di antara kita yang berpuasa masih proses belajar, nah barangkali mungkin secara konsumtif kita bisa menanyakan kepada mereka apa saja kira-kira yang mereka butuhkan ketika saat berpuasa. Sementara kita yang sudah dewasa atau sudah tua-tua itu mungkin dapat mengerem, tidak memanfaatkan keinginan kita tidak memanfaatkan keinginan kita sebagaimana anak-anak. Namun nanti karena keberkahan bulan Ramadan kita akan menjadi kita akan makan makanan-makanan yang mungkin dalam porsi kita ingin mengajak anak-anak kita untuk berpuasa, menggalakkan mereka, lalu kita gunakan makanan mereka itu untuk kita konsumsi, sehingga dalam hal ini bisa menghemat biaya, bukan dalam arti kita pelit. Nah, hadirin berbahagia, ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan sehingga ke depannya kita dapat berhemat, dan bukan dalam arti berhemat inilah kita pelit, tapi juga tidak mubazir, karena mubazir itu adalah sesuatu yang salah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lil insani ghafura. Jadi sebuah pekerjaan yang jelek dan tidak disenangi oleh syariat. Saya kira mari kita evaluasi diri kita dan keluarga masing-masing sehingga sisa anggaran itu dapat kita gunakan lebih baik untuk hal-hal yang sifatnya amalia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita evaluasi dalam praktek kita melaksanakan ibadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.